Pak Kamto adalah seorang pria yang gemar memancing. Pria tua ini selalu membawa hasil memancing yang banyak yang sebagian ia jual ke pasar dan sisanya ia makan bersama keluarganya. Desa Pak Kamto yang berdekatan dengan muara, memang memiliki banyak spot buat memancing, dengan hasil yang beraneka ragam. Memancing menjadi hobi yang umum buat warga sekitar, dan buat sebagian orang seperti Pak Kamto, adalah sumber penghasilan untuk menyambung hidup. Namun jarang ada yang dapat memancing seperti Pak Kamto. Ia selalu mendapatkan ikan yang berukuran besar dan jenis yang beragam, sehingga walaupun keluarganya sering memakan ikan, mereka tidak merasa bosan. Ikan hasil tangkapannya yang beragam membuat salah satu pemilik restoran selalu membeli hasil tangkapan Pak Kamto untuk diolah di restorannya. Selain ikan, Pak Kamto juga sering membawa hasil laut seperti kepiting, tiram dan juga udang. Namun hasil tangkapannya tidak terlalu banyak sehingga tidak membuat iri sebagian besar orang. Di kampung Pak Kamto ada sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Udin. Berbeda dengan kebanyakan pria lain yang sudah menginjak usia dewasa, Udin dan kawan-kawannya tidak bekerja. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, dan menjadi nelayan seperti sebagian besar warga dianggap terlalu melelahkan buat Udin dan kawan-kawannya. Para gerombolan pemuda ini kadang bekerja serabutan, atau lebih sering memalak dan memeras remaja dan pendatang yang lewat, lalu menggunakan uang yang mereka dapatkan untuk minum-minum. Begitu terus setiap hari. Udin pernah nekat mencoba memalak Pak Kamto, dengan dalih meminta satu dari ikan yang ditangkap Pak Kamto. Tanpa malu-malu Udin menunjuk ikan terbesar yang dibawa Pak Kamto, ia berpikir mudah untuk menggertak Pak Kamto. Dipikirnya mudah untuk menggertak pria ini, apalagi Pak Kamto sendirian dan Udin dikelilingi teman-temannya. Namun, di luar dugaan Udin, pria separuh baya ini tidak takut kepada Udin ataupun kawan-kawannya. Dengan tegas ia menolak sambil menertawakan mereka, yang membuat Udin mengumpat di dalam hati. Udin hendak membalas, namun tidak berani bertindak gegabah di depan umum. Lagi pula Pak Kamto termasuk sosok yang dituakan di kampung mereka dan disukai banyak warga karena sifatnya yang dermawan. Jadi untuk kali ini, Udin tidak dapat berbuat banyak untuk mengganggu Pak Kamto dan terpaksa mundur bersama anak buahnya. Namun ia tidak melupakan peristiwa ini dan mencari cara untuk membalas hinaan yang ia terima. Tidak setiap hari Pak Kamto memancing, namun saat ia membawa pulang banyak ikan, ia selalu pergi dengan motor tuanya pada saat menjelang sore, dan kembali keesokan harinya pada saat pagi menjelang siang. Biasanya ia selalu datang ke pasar atau ke restoran yang sudah menjadi pelanggan tetapnya, menjual apa yang ingin ia jual pada hari itu, baru kembali ke rumah. Namun tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Kamto pada saat ia memancing. Jika ada yang menanyakan, ia selalu memberitahukan tempat-tempat memancing yang memang bagus dan ada banyak ikan, namun ia sendiri tidak pernah terlihat di tempat-tempat tersebut. Dan mustahil Pak Kamto memancing di tempat-tempat yang ia sebutkan, karena ikan yang ia bawa pulang sering beragam dan biasanya tidak ada di habitat yang sama. Namun selain Udin dan kawan-kawannya, tidak ada yang berani bertanya lebih jauh.
Toh spot memancing yang ditunjukkan oleh Pak Kamto memang cukup baik dan setiap penghobi pancing yang sudah kawakan, biasanya memang punya spot yang mereka rahasiakan, bahkan kadang dari keluarga mereka sendiri. Namun Udin yang pemalas tidak tertarik dengan memancing, ia hanya ingin memberi Pak Kamto pelajaran. Jika memang Pak Kamto punya spot memancing yang sungguh bagus, ia akan datang bersama anak buahnya dan menggunakan pukat serta jaring untuk menguras tempat itu dan mendapatkan keuntungan yang banyak untuk foya-foya. Namun untuk menjalankan rencananya, Udin perlu mengetahui kemana Pak Kamto pergi. Udin mengumpulkan para anak buahnya dan menjelaskan rencananya. Pada suatu hari Pak Kamto tampak siap pergi memancing kembali. Ia membawa peralatan memancing dan persediaan seperti aneka makanan, kopi, rokok dan berbagai benda lainnya. Diam-diam anak buah Udin sudah mengikuti langkah Pak Kamto saat ia keluar rumah dan membeli stok perlengkapan. Pak Kamto mengendarai motor bututnya dan Yono, salah anak buah Udin mengikuti dari jauh, sementara Udin dan anak buahnya yang lain juga membuntuti Yono dari jauh, di luar jarak penglihatan Pak Kamto. Pak Kamto memacu kendaraannya dengan cukup kencang, dengan cepat ia sudah meninggalkan kampung tempat tinggalnya, memasuki kawasan yang berdekatan dengan hutan bakau yang becek dan berawa. Yono bersusah payah berusaha mengikuti tanpa terlihat dengan Pak Kamto. Ia sempat kehilangan Pak Kamto yang tiba-tiba membelokkan kendaraannya dekat semak-semak. Yono mengeluarkan teropong, ia berhasil menemukan Pak Kamto sedang berjalan di hutan bakau melewati jalan yang licin. Dengan menggunakan HT, ia menghubungi Udin agar segera datang, jika tidak mereka akan kehilangan jejak Pak Kamto. Yono menunggu kedatangan Udin dengan gelisah. Ia hafal benar dengan sifat Udin yang pemarah. Dan jika mereka sampai kehilangan jejak Pak Kamto, pasti ia yang akan terkena getahnya. Sementara Pak Kamto sudah tidak terlihat dengan teropongnya. Akhirnya Udin datang dengan Mehmet, Fajri dan Cecep. Yono menunjukkan tempat Pak Kamto terakhir terlihat dan mereka berlima mendekati tempat itu. Beruntung bagi Yono, di tanah yang becek itu, tampak jelas jejak Pak Kamto dan mereka bergegas mulai mengikuti jejak itu. Udin tidak takut Pak Kamto tahu ia sedang diikuti, di tempat yang sepi itu, tidak ada yang dapat menolong Pak Kamto. Di pinggang Udin terselip golok dan semua anak buahnya membawa celurit dan berbagai senjata. Pak Kamto tidak akan dapat pulang jika ia tidak bersujud meminta ampun pada Udin. Mereka berusaha bergegas mengikuti jejak Pak Kamto, namun tidak mudah untuk bergerak di lahan becek dan licin tersebut. Jalur yang dilewati Pak Kamto bukan jalan setapak, namun hanya sebidang tanah sempit di tepi area rawa. Udin dan kawanannya harus berbaris dan dipimpin oleh Fajri yang berbadan paling kecil dan lincah. Lama mereka berjalan dan hari mulai sore. Tiba-tiba Fajri menunjuk, jauh di depan mereka tampak sosok Pak Kamto yang berjalan santai. Melihat sasarannya dalam jarak pandangan, Udin memerintahkan mereka semua bergegas untuk mengejar Pak Kamto. Sementara itu Pak Kamto juga mendengar suara Udin dan kawan-kawannya. Di tempat yang sunyi seperti ini, suara berisik mereka mudah terdengar. Pak Kamto tidak terburu-buru saat melihat mereka bergegas datang mengejar.
Ia berjalan menuju sebuah tempat yang menyerupai pulau kecil yang dikelilingi oleh rawa di sekelilingnya. Tampak beberapa pohon besar yang tumbuh di tepi air dan sebuah bangunan menyerupai gubuk berada tinggi di atas pohon. Bangunan itu tampak dibangun di atas beberapa cabang pohon yang besar dan kokoh tersebut. Ada sebuah tangga tali yang tergantung, dan dengan cekatan Pak Kamto memanjat ke atas, lalu menggulung tangga tali itu. Ia meletakkan semua barang bawaannya dan dengan santai menunggu Udin dan kawan-kawannya tiba di tepi rawa. Beberapa waktu kemudian, Udin dan kawan-kawannya tiba di tepi rawa dan hendak menyeberangi jalan setapak menuju pulau Pak Kamto berada. Namun Pak Kamto menegur dengan keras dari atas. "Kalian segeralah pulang, jangan mencari penyakit di sini." Udin melihat Pak Kamto duduk santai di atas panggung, jauh di atas kepala mereka. Dengan lantang Udin berkata, "Diam kamu Pak Tua. Hari ini aku akan buat perhitungan denganmu," ucap Udin dengan geram. Pak Kamto tertawa geli mendengar ancaman Udin. Ia membalas berkata, "Sebentar lagi malam tiba, dan air akan naik, menggenangi pulau ini. Dan cobalah memanjat pohon-pohon ini kalau kalian bisa, tidak hanya batangnya licin, semua sudah kulumuri minyak agar tidak ada ular dan hewan lainnya dapat naik." Udin dan kawan-kawannya bergegas menyeberang menuju pulau itu. Mereka memeriksa batang pohon-pohon yang menunjang pondok Pak Kamto, dan benar tampak batang-batang pohon itu licin, tumbuh tegak ke atas dan basah dengan minyak dan gemuk, sangat sulit dipanjat. Udin dengan kesal mengayunkan goloknya, dan ia terkejut, tidak hanya goloknya terpental, batang pohon yang keras itu tidak terluka sama sekali. Entah jenis pohon apa ini, bisa tumbuh besar dan kuat di tanah berawa seperti ini. Udin dan anak buahnya memaki dan menantang Pak Kamto, namun pria itu menyalakan radionya dengan keras dan tidak memperdulikan ancaman Udin dan kawan-kawannya. Dengan tenang, pria itu melemparkan benang kailnya jauh di tengah rawa. Hari semakin sore dan benar seperti kata Pak Kamto, air mulai perlahan naik. Udin dan anak buahnya terpaksa mundur ke tepi rawa. Saat mereka sudah berada di seberang pulau, terdengar lagi suara Pak Kamto, "Jika kalian bergegas pulang sekarang, kalian mungkin selamat. Segera tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali." Udin semakin emosi dan mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke gubuk Pak Kamto. Anak buahnya juga mengikuti Udin. Namun gubuk itu kokoh dan dilindungi kawat di semua sisi. Lemparan batu Udin tidak dapat mencapai tempat yang jauh itu. Hanya batu kecil yang dapat dilemparkan mendekati pondok, namun terpental mengenai dinding kayu ataupun kawat nyamuk. Pak Kamto tidak membalas, ia kembali menghidupkan radionya dan melanjutkan memancing. Ia menyalakan sebatang rokok yang dilintingnya sendiri. Wangi rempah, kemenyan dan berbagai aroma lainnya memenuhi gubuknya. Sementara kailnya sudah beberapa kali mendapatkan ikan-ikan yang cukup besar dan ditariknya ke atas. Mehmet berbisik kepada Udin, apakah sebaiknya mereka kembali ke tempat mereka memarkir kendaraan mereka dan menunggu di sana? Tempat itu masih sepi namun lebih baik daripada menunggu di rawa becek ini. Udin berpikir sejenak, namun ia menolak usul Mehmet. Mereka tidak tahu di mana Pak Kamto menyembunyikan kendaraannya.
Dan jika pria itu berhasil lolos dari kepungan mereka, Pak Kamto dapat kembali ke desa dan melaporkan mereka ke kepala desa. Bisa-bisa Udin dan kawan-kawannya yang habis dikeroyok warga. Mereka harus segera menghabisi Pak Kamto. Yono, Mehmet, Fajri dan Cecep saling memandang dengan gelisah. Mereka tidak ada yang membawa perlengkapan menginap, bahkan tidak memiliki sebotol air pun untuk menghilangkan rasa haus yang mulai terasa. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani mengeluh. Mereka sudah paham, Udin bukan termasuk manusia yang mendengarkan usul orang lain. Mereka hanya dapat menggerutu di dalam hati. Mehmet mengeluarkan sebungkus rokok dan menawarkan ke semua teman-temannya. Setidaknya rokok ini dapat sedikit menenangkan perasaan mereka. Tanpa dirasa, sore mulai menjelang malam dan rawa yang dipenuhi pepohonan di sekelilingnya, segera menjadi tempat yang sangat gelap. Diam-diam Udin pun sebenarnya menyesali untuk tinggal di situ. Namun sekarang sudah terlambat, tidak ada cara lain selain menunggu pagi tiba. Mereka berlima awalnya masih mengobrol, namun lama-kelamaan, tanpa disadari suara mereka mulai berubah menjadi bisikan, dan akhirnya semua terdiam, larut dalam pikiran mereka masing-masing. Bahkan suara radio Pak Kamto yang awalnya terdengar, sekarang hening, seolah tidak ada yang berani mengusik ketenangan tempat ini. Malam semakin larut dan akhirnya bulan mulai muncul di langit. Dengan mata mereka yang sudah mulai terbiasa dalam kegelapan, tampak pulau tempat gubuk Pak Kamto berada sudah sangat terendam air yang sudah naik cukup tinggi. Tidak tampak ataupun terdengar aktivitas pria tua itu di atas pohon. Tampaknya ia pun sudah menghentikan aktivitas memancingnya, dan tertidur di pondoknya yang kering dan nyaman. Namun dengan munculnya cahaya bulan, para nyamuk yang sebelumnya hanya muncul 1-2, sekarang muncul dalam kerumunan yang tebal. Udin dan kawan-kawannya sibuk mengusir nyamuk yang mengganggu. Hanya asap rokok mereka dapat membantu mengurangi serangan nyamuk yang ganas, dan kelima pria ini merasakan gatal yang sangat di kaki, tangan dan wajah mereka. Dengan nekat, Cecep melumuri bagian tubuhnya yang terbuka dengan lumpur. Tanpa diduga, lapisan pelindung ini mampu membendung serangan para nyamuk. Mehmet, Fajri dan Yono mengikuti dan akhirnya Udin melakukan hal yang sama. Namun, tanpa mereka sadari, hewan lintah yang disebut pacet, diam-diam naik dari air dan sesemakan. Menempel dan menghisap darah mereka. Saat Udin dan kawan-kawannya menyadari, mereka membunuh para pacet yang menempel dengan api rokok mereka. Namun malam ini siksaan buat mereka baru dimulai. Kabut mulai naik di atas air dan kembali gubuk Pak Kamto menghilang di malam itu. Mehmet yang berdiri paling pinggir melihat ada gerakan di tengah kabut. Apakah itu Pak Kamto? Jangan-jangan pria tua itu memanfaatkan kegelapan malam untuk melarikan diri dari kepungan mereka? Mehmet maju beberapa langkah memasuki kabut, namun ia merasa kakinya lemas dan ia terjatuh ke dalam air. Ia berusaha keluar dari air dan meminta tolong, namun rasanya ada yang membelit kaki dan pinggangnya dengan erat dan membuat ia semakin sesak. Ia menelan banyak air rawa, dan akhirnya pandangannya menjadi gelap. Yono yang mendengar suara benda masuk ke air memanggil semua kawannya, Udin,
Cecep dan Fajri segera menjawab. Hanya Mehmet yang tidak membalas. Ia berkali-kali memanggil Mehmet, namun pemuda itu tidak jelas rimbanya. Yono akhirnya menghentikan usahanya memanggil Mehmet yang tidak membalas panggilannya. Fajri yang merenung sendirian, memandang ke sisi samping di mana tanah menanjak terjal ke atas, membentuk sisi bukit yang terjal. Fajri merasa ada benda yang berkilau memantulkan cahaya bulan yang temaram. Ia melihat ke sekeliling, tidak tampak Udin dan semua kawannya yang lain. Ia diam-diam merayap mendekati benda yang berkilau itu. Setelah dekat, Fajri melihat sebuah rantai emas yang sangat tebal, tampak menancap di dinding bukit, di bawah sebuah batu besar. Fajri memegang rantai yang berkilau di tangannya. Perlahan ia menarik rantai tersebut, agar tidak didengar oleh Udin dan kawan-kawannya yang lain. Dengan rantai emas sebesar ini, Fajri dapat berhenti menjadi preman, dan dapat langsung menjadi orang kaya. Ia dengan bersemangat menarik rantai emas itu, namun benda itu menempel dengan erat di dinding bukit. Fajri menempelkan kakinya ke dinding bukit dan menarik dengan sekuat tenaga. Akhirnya terasa rantai itu mulai lepas dari dinding bukit dan akhirnya bebas. Fajri terjatuh di sisi bukit sambil memeluk rantai tersebut. Ia tersenyum sambil mengatur nafas. Namun, di kegelapan malam Fajri tidak melihat ataupun melihat batu besar yang menggelinding dari atas bukit, akibat usahanya menarik rantai tersebut. Batu itu menggelinding dan jatuh di atas tubuh Fajri yang masih berbaring di tanah. Terdengar suara benda remuk dan Fajri tewas tanpa sempat mengeluarkan suara. Wajahnya bahkan masih tersenyum lebar, walaupun tidak ada yang akan dapat mengenali sisa kepalanya yang hancur seketika. Cecep yang juga melamun menemukan pemandangan yang berbeda dengan yang dilihat Fajri. Ia melihat beberapa perempuan cantik yang memanggilnya dari dalam kabut. Di belakang para perempuan itu tampak sebuah kamar mewah dengan tempat tidur yang terlihat hangat, nyaman dan empuk. Tangan lembut para perempuan itu menarik Cecep ke dalam pelukan mereka, memberikan kehangatan di malam yang dingin yang berkabut. Cecep jatuh ke atas kasur yang empuk di mana banyak tangan yang terus membelai dirinya. Wajah para perempuan dengan nafas mereka yang hangat terlihat di atas Cecep. Mereka tersenyum lembut menanggalkan pakaian yang mereka gunakan, sebelum kembali memeluk Cecep dengan erat. Hal terakhir yang Cecep sadari, ia sekarang merasa hangat dan amat nyaman, sementara jantungnya berdegup dengan kencang. Ia membalas pelukan para perempuan dan larut dalam kenikmatan. Yono kembali mendengar suara benda jatuh yang disusul dengan suara benda pecah. Namun di kegelapan dan kabut yang mendalam, ia tidak dapat melihat apapun lebih dari beberapa langkah. Yono kembali memanggil semua teman-temannya, namun selain Udin yang membalas dengan ketus, tidak ada yang membalas panggilannya. Yono yang sekarang merasa sangat takut, terus memanggil Cecep, Fajri dan Mehmet, namun ketiganya tidak ada yang menjawab. Udin membentaknya untuk diam, namun di tengah kepanikannya, Yono tidak dapat diam. Ia melihat sosok-sosok gelap melayang menghampirinya. Yono berlari tak tentu arah, sementara Udin terus membentaknya sambil marah-marah. Di pandangan Yono, semakin banyak sosok yang mengelilinginya,
sehingga ia berlari berputar dalam kabut sambil berteriak meminta tolong. Sementara Udin yang berada tidak jauh dari dirinya juga sedang marah-marah dan mengumpat dengan keras, seolah sedang marah atau berkelahi dengan seseorang. Yono yang mendengar teriakan marah Udin, bergegas menghampiri bayangan Udin yang tampak bergerak sangat cepat di dalam kabut. Sambil meminta tolong, Yono berlari dan terjatuh berkali-kali, namun bayangan Udin sudah sangat dekat. Yono tidak menduga saat ia tiba, Udin malah membacoknya tepat di lehernya, sehingga ia jatuh ke tanah becek sambil memegangi lehernya. Pandangannya menjadi gelap dan pikirannya masih dipenuhi tanda tanya, mengapa Udin malah menghabisi dirinya. Saat Yono sedang sibuk berteriak dengan panik, Udin melihat pemandangan yang jauh berbeda. Ia melihat Pak Kamto datang menghampiri, sambil tersenyum mengejek. Udin mentang pria tua itu untuk berkelahi, namun Pak Kamto hanya membalas tantangan Udin dengan senyuman. Rupanya pria tua itu menggunakan ilmu muslihat untuk memecah belah anak buahku, pikir Udin dengan geram. Sambil berteriak keras, Udin mencabut golok kesayangannya dan menyerang sosok Pak Kamto. Namun pria tua itu tampaknya dapat mengelak dengan gesit, atau menggunakan ilmu untuk menghindari serangan Udin. Udin memperkuat serangannya, ia yakin goloknya setidaknya 1 kali menyambar tubuh Pak Kamto, ia bisa merasakan senjatanya mengena dan ada darah hangat yang mengenai tangannya. Namun sosok Pak Kamto tidak juga roboh. Ia terus tersenyum mengejek Udin. Udin terus menyerang dengan membabi buta. Tak lama ia kehabisan nafas, jatuh berlutut di tanah yang becek. Mata Udin masih dengan penuh kebencian melihat sosok Pak Kamto yang masih terlihat mengejek di depannya, sampai akhirnya ia hilang kesadaran. Pagi akhirnya tiba dan air akhirnya surut. Tidak lagi menggenangi pulau tempat gubuk Pak Kamto berada. Namun pria itu baru turun ketika hari mulai menjelang siang. Sambil membawa ikan hasil tangkapannya ia berjalan menyerang, menuju tepi rawa, tempat Udin dan kawan-kawannya berada. Pak Kamto melihat Udin dan kawan-kawannya, ia menggeleng sambil menghela nafas. Tubuh Mehmet tampak mengambang tertelungkup di dalam rawa, kakinya terjerat tanaman air yang banyak tumbuh di bawah permukaan air. Ikan-ikan kecil banyak yang berkerumun di sekitar tubuh Mehmet, mulai menggigit dagingnya yang perlahan mulai membusuk. Fajri tampak berbaring terlentang di tanah becek, tangannya memegang sebuah rantai berkarat yang panjang. Sementara sebuah batu besar tampak di samping tubuhnya. Jelas batu ini menimpa Fajri, kepalanya hancur dari hidung ke atas, namun bibirnya masih tersenyum. Cecep tampak meringkuk di sebuah lubang di pinggir rawa, wajahnya juga tampak tersenyum lebar, sementara ia memeluk sebuah ular besar yang membelit tubuhnya. Sementara Yono tampak berbaring di tanah, dengan luka menganga di lehernya. Udin, yang masih dalam posisi berlutut, diam dengan mata yang tampak tidak memantulkan cahaya. Tampaknya ia akhirnya kehabisan tenaga dan tewas dalam kondisi berlutut. Goloknya tampak menancap di tanah, di sebelah tubuh Udin. Pak Kamto melihat, di tubuh kelima preman ini ada lintah-lintah berukuran raksasa, setidaknya sepanjang lengan orang dewasa. Di tengah gelapnya malam, makhluk-makhluk ini naik dari dalam rawa dan tanpa dirasakan oleh mereka semua,
menempel dan mulai menghisap darah kelima pemuda tersebut. Pak Kanto mengetahui, liur yang dikeluarkan oleh para lintah ini, tidak hanya membuat darah korbannya terus mengalir, kandungan zat di dalamnya membuat orang yang digigit para lintah akan mengalami halusinasi, sesuai apa yang mereka pikirkan saat itu. Pak Kanto pernah hampir menjadi korban lintah-lintah ini di masa mudanya. Itu sebabnya ia membuat gubuk memancingnya tinggi di atas pohon. Ia melumuri tubuhnya dengan minyak yang merupakan campuran bensin, minyak cengkeh dan berbagai rempah yang tidak disukai para lintah. Pak Kanto tidak mungkin membawa jenazah mereka berlima pulang. Tidak hanya hal ini mustahil, ia bisa dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Dengan berusaha payah, ia menyeret tubuh Udin, Cecep, Yono dan Fajri dan melemparkannya ke dalam air, berdekatan dengan tubuh Mehmet yang sudah mulai dimakan oleh para hewan penghuni rawa. Dalam beberapa hari, tubuh mereka akan habis dimangsa oleh para hewan. Pak Kanto hanya perlu libur memancing dari tempat ini selama 1 atau 2 minggu, atau sampai orang-orang tidak lagi mencari kelima pemuda preman ini. Sambil menggelengkan kepala dengan sedih, Pak Kanto membawa semua peralatan dan ikan yang ditangkapnya, lalu beranjak pulang. Demikian kisah kita pada kali ini. Ada kalanya sifat iri, benci dan kedengkian, malah akan membawa bencana bagi orang-orang yang dipenuhi sifat-sifat itu. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan share. Dan buat yang belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, agar Anda dapat selalu menyaksikan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan channel Shade Story, dan sampai jumpa di video selanjutnya.